Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa, salam kembara dimanapun Anda berada. Di sini saya Satria Kembara akan menyuguhkan lain daripada yang sudah saya suguhkan untuk Anda. Kali ini kita akan dengarkan langsung paparan beliau dari narasumber langsung, dari yang punya sejarah sebagai penyalin sejarah. Beliau berjuang hampir 5 tahun untuk menggali, mendapatkan naskah-naskah aslinya, yaitu naskah-naskah Babat Banyumas dari berbagai macam narasumber. Beliau adalah Bapak Nasirun Purwokarto. Dia juga penulis naskah Babat Tanah Jawa, juga novel-novel lainnya. Kali ini kita akan dengarkan langsung, kita akan saksikan langsung paparan beliau tentang sejarah Banyumas. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa semua yang sudah menonton channel Satria Kembara, yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen juga terima kasih. Usulan-usulan Anda, saran-saran Anda akan kami tampung dan kami pertimbangkan untuk kemajuannya channel kami. Sekian, kita ikuti langsung paparan beliau, yaitu Bapak Nasirun Purwokarto. Selamat mengikuti. Salam Kembara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Amma ba'du. Kubuke kula niki riyen sederenge pandemi niku saben dina Minggu niku nggih kumpulan guru ngaji. Jadi kula keliling golek guru ngaji. Setiap minggu itu kita 20 sampai 40 orang teng mriki kula ajari carane ngajari ngaji nggih yang sepuh. Karena ternyata versi Kementerian Agama Indonesia sebagai negara muslim terbesar itu 65% dereng saged maos Quran. Lah niku tugasnya sinten, tugasnya Jepang napa tugasnya sinten? Lah kula mbantu mboten nyalahkan sinten-sinten, sing penting kula badhe ingin memberantas buta Quran. Cuma segmen yang saya pilih adalah segmen orang tua. Jadi usia 50 tahun ke atas yang saya ajari ngaji. Karena apa? Karena untuk usia 50 itu banyak guru ngaji yang malas ngajari. Terus juga usia 50 ke atas sudah mengatakan bahwa baca Quran itu sulit. Nah, kami mencoba menyadarkan itu karena ternyata kita punya metode yang cukup dengan 4 kali pertemuan bisa baca Quran. 4 kali itu ya bisa 4 jam, bisa 4 hari. Intinya 4 kali pertemuan dan insya Allah bisa, dan kami sudah meluluskan beberapa ratus mbah-mbah sing dereng maos Quran dados saged maos Quran. Lah enjang menika sing biasa nggih pengajian diganti nggih pengajian babat kemawon. Ngoten nggih. Niki segmene mangke kula bagi dados 3. Jam 8 nganti jam 8:30 kula badhe cerita kenang apa kok kula seneng ngopeni babat Banyumas. Terus sing jam 8:30 ngantos jam 9:30 niku forume panjenengan siapakan mawon pertanyaan agar kula saged mangsuli nggih kula jawab. Nek mboten saged mangsuli nggih PR. Terus setengah jam berikutnya panjenengan kula badhe ajak pripun carane ben babat Banyumas niku saged sumebar teng minimal wilayah Banyumas. Maksudnya Banyumas niku nggih sanes Kabupaten Banyumas, tapi Banyumas di era ya periode Wirasaba lah. Karena Banyumas periode Majapahit ketika Raden Katuhu itu mengantar upeti ke Majapahit, itu batas baratnya itu adalah Karawang, Kutu-Kutu Karawang. Terus batas timurnya adalah Tugu Mengangkang itu Sindoro Sumbing.
Jadi wilayah Banyumas yang disebut tanah Banyumas pada waktu zaman Majapahit itu adalah dari Karawang sampai ke Temanggung itu. Nah, kenapa kemudian Wirasaba itu hilang dari peredaran? Salah satunya itu adalah karena cucunya Arya Wirasaba itu, cucunya Wargowijoyo itu pindah ke Karawang. Karena dulu itu Karawang wilayahnya Banyumas. Nah, tapi periode kemudian kan menyusut sampai kemudian era sebelum dipecah oleh Belanda 1831 itu Banyumas itu ya Purbalingga, Banjar, Cilacap, Banyumas sendiri. Jadi kalau bayangkan pripun carane babat Banyumas itu dibaca oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Banyumas sebagai bahasa komunikasinya, bukan hanya dibaca oleh warga masyarakat Banyumas. Karena nanti di babat Banyumas itu diceritakan bahwa ternyata Purbalingga itu ya dulu adalah wilayahnya Kabupaten Banyumas, anaknya yang ditaruh menjadi Tumenggung Kliwon di Merden itu. Kalau dari pembagian zaman Wirasaba, nanti kita tahu pembagian 4 itu ada Merden, ada Wirasaba, ada Banjar Petambakan, ada Kejawar. Nah, yang ditaruh di Merden itu adalah anaknya. Kemudian yang ditaruh di Banjar Petambakan. Nanti Banjar Petambakan di era Mangunkusumo Mukti dipindah dari Banjar Petambakan ke Selo Lembu. Kemudian ketika Belanda menguasai Banyumas, jadi kalau kita bicara Indonesia dijajah 350 tahun, Banyumas dijajah itu ya 115 namanya. Karena mulai dijajah itu ya sejak 1831. Setelah perang Diponegoro, ini pintere Belanda atau mungkin bodohnya keraton nggih. Perang Diponegoro itu kan perangnya Belanda memerangi Diponegoro. Karena Diponegoro minta Belanda hanya di pesisir saja, jangan masuk ke wilayah pedalaman, jangan masuk ke keraton. Sementara pada era zaman itu, keraton itu dalam babat Diponegoro dikatakan seperti kebun binatang. Jadi norma-norma agama itu sudah hilang karena datangnya Belanda. Jadi orang-orang Belanda ya berzina dengan putri-putri keraton, pangeran-pangeran keraton juga berzina dengan noni-noni Belanda. Jadi Diponegoro itu tidak ingin perbinatangan itu dipertontonkan dengan nyata di keraton. Jadi minta Belanda untuk ke pesisir, karena pesisir itu kan memang sejak perjanjian itu Belanda hanya di pesisir saja, tidak masuk ke pedalaman. Jadi Belanda itu perang dengan Diponegoro. Tapi begitu Diponegoro ditangkap dengan licik, terus Belanda itu mengkalkulasi bangkrutnya keuangan Belanda, itu minta dibayarnya itu ke Keraton Solo dan Keraton Jogja. Nggak perlu tahu keraton itu sudah tidak punya apa-apa, karena semua wilayah dikuasai oleh Belanda. Belanda itu menguasai wilayah Jawa dan kerajaan itu digaji oleh Belanda. Dan perjanjian sejak PB2, wilayah Jawa, wilayah Mataram itu diberikan kepada Belanda. Jadi Belanda itu memiliki wilayah Jawa, raja itu hanya dipinjami kekuasaan. Makanya diangkat dan diberhentikan itu bukan oleh, kalau dalam Majapahit dulu ada Sabto Dewan Tinggi itu, di zaman Belanda yang menentukan siapa yang jadi raja dan siapa yang jadi patih itu ya Belanda. Artis ya Pak Senal. Jadi begitu. Jadi Jawa itu Belanda itu perang dengan Diponegoro, tapi begitu Belanda mengkalkulasi keuangannya bangkrut, minta dibayar oleh Solo dan Jogja. Solo dan Jogja tidak punya uang. Akhirnya wilayah timur Jogja, maksudnya Keraton Jogja itu memberikan wilayah timur, kalau tidak salah Kediri, Ponorogo dan sebagainya. Nah, Keraton Solo memberikan wilayah Bagelen dan Banyumas. Bagelen itu ya Purworejo, Kedul dan sebagainya. Banyumas yang tadi itu Purbalingga, Banjar, Kebumen, Cilacap, benar-benar apa? Jadi wilayah itu, jadi Banyumas itu sudah dijajah ya sejak 1831. Dan wilayah Banyumas kemudian dipecah menjadi kabupaten-kabupaten.
Kabupaten yang ada pada waktu itu ya Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Purbalingga. Cilacap belum ada, karena Cilacap itu dulunya adalah daya luhur. Daya luhur itu bupatinya itu kemudian gila dan akhirnya dihapus, pindah ke Majenang. Dari Majenang jadi Cilacap. Jadi Cilacap itu kabupaten baru dalam Karesidenan Banyumas. Nah, orang itu sudah jarang yang tahu bahwa ini kenapa namanya Kabupaten Banyumas, tapi pusat pemerintahnya di Purwokerto. Karena memang dulu ada 2 kabupaten. Kabupaten Purwokerto itu aslinya adalah pembagian kabupaten pertama itu yang resolusi 1831 itu. Kabupaten Aji Barang, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Banjar, Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Banyumas ada di Cakrawedana, Kabupaten Purwokerto ada di Mertajireja II. Jadi pendiri kota Purwokerto itu Mertajireja II, yang makamnya sekarang di Kalibogor. Kalau tidak salah 6 Oktober 1832. Pada zaman Malaysia 1936 itu Belanda itu merasa ngopeni 2 kabupaten itu sudah keteteran, pemborosan. Karena zaman Belanda itu kan yang namanya perangkat pemerintahan ada 2, perangkat pribumi, bupati, pati, wedana, gemang, dan sebagainya. Nah, jalur kolonel juga ada, residen, wakil residen, dan sebagainya. Jadi untuk satu kabupaten itu gaji dua jalur. Nah, berarti untuk 2 kabupaten Purwokerto dan Banyumas 4 jalur. Akhirnya 1 Januari 37 itu digabung, melebur. Nah, Sujiman sebagai keturunannya Mertajireja minta pindah ke Purwokerto. Jadi sependopo Sipanju dipindah dari Banyumas ke Purwokerto tahun 37. Nah, sejak itu Kabupaten Purwokerto hilang, disebut Kabupaten Banyumas, tapi pusat pemerintahan di Purwokerto. Alasannya kenapa Sujiman pindah itu karena katanya Banyumas tidak akan mengalami kemajuan. Alasannya tidak ada jalur kereta api. Tapi sebetulnya adalah egoisme sendiri, bahwa karena dia keturunan dari Bupati Purwokerto, Mertajireja II. Nah, saya akan menceritakan kenapa saya menyukai babat Banyumas. Yang pertama begini, saya 15 tahun di Solo, Putri. 15 tahun di Solo itu saya membaca babat Tanah Jawi tentu saja, ya. Babat Demak, babat Pajang, babat Mataram, babat Solo, babat Ponorogo, babat Blora, babat Pati, dan sebagainya. Dan saya sudah mengkalkulasi umur saya pada waktu itu hampir 40 tahun. Kalau hidup saya itu masih 25 tahun lagi, saya ingin membuat buku itu ya 25. 1 tahun 1 hitungan saya. Itu saya sudah membuat draft itu dari runtuhnya Demak sampai kemudian runtuhnya Mataram. Periode runtuhnya Demak, munculnya Pajang, terus runtuhnya Pajang sampai dengan munculnya Mataram, sampai kemudian Mataram hancur. Jalur degraf yang saya pakai. Ada 25 buku yang sudah saya rancang, sudah saya penggal-penggal dari babat Tanah Jawi, saya penggal-penggal. Tapi kemudian 2015 saya pulang, terus saya kok bertanya, ini saya sudah banyak baca babat luar Banyumas, ini kok saya belum pernah baca babat Banyumas ya? Akhirnya saya mencari, ini di mana saya bisa mendapatkan babat Banyumas? Saya datang ke Arpusda, arsip perpustakaan daerah itu. Ternyata di sana tidak ada. Saya minta tolong ke anak-anak kampus, karena saya kan tiap hari Sabtu Minggu itu anak-anak kampus UMP, IAIN, UNSUD itu suka datang ke sini. Ada 24 orang yang menjadi aktivis di Balai Pustaka. Monggo, langsung mawon nggih. Nah, niku sudah ya Mak Aceh manggo napa. Nah, dari pencarian itu ke semua perpustakaan itu kok nggak ada. Akhirnya saya mencari kemana ini. Akhirnya singkat kata, 5 tahun itu saya mencari. 2014 itu saya sudah mulai mencari, dan 2019 itu baru kemudian menemukan. Jadi saya butuh 5 tahun hanya untuk mendapatkan naskah. Padahal kita tahu pengkaji babat Banyumas hari ini adalah Profesor Sugeng, guru besar UMP. Beliau adalah mengkaji babat Banyumas sejak pertama kali mendapatkan tahun 88, karena bapaknya itu adalah seorang bas ketoprak
salah satu pemain ketoprak bapaknya itu minta diketikkan naskah. Nah ternyata setelah dibaca, ini Babad Banyumas ini. Setelah itu beliau mencari sampai kemudian tesis dan disertasinya itu adalah tentang Babad Banyumas. Ketika dikukuhkan menjadi guru besar UMP tahun 2010, itu beliau sudah mengumpulkan 101 naskah. Dan setelah diklasifikasi itu menjadi 65 versi. Saya dekat dengan beliau, saya mengaji, jadi saya yang saya sampaikan nanti adalah ya berkat bimbingan beliau hingga akhirnya saya bisa mengenali Babad Banyumas itu seperti apa. Nah singkat cerita, saya itu akhirnya mencari. Kalau Pak Sugeng menemukan 101, saya dalam setahun itu menemukan 23 naskah. Ternyata Babad Banyumas sekarang itu adanya di kolektor-kolektor dan pekaji. Jadi kolektor-kolektor naskah itu punya. Terus di Perpustakaan Nasional juga ada satu yang sudah diterbitkan menjadi buku. Di Legend juga ada 3. Tapi yang lain itu tersebar di keturunan-keturunannya, keturunan para adipati. Contohnya yang saya terjemahkan, yang Mertadirja itu adalah ditulis periode Mertadirja I ketika menjadi Bupati Banyumas. Mengapa Mertadirja I menulis Babad? Karena dia tidak punya hak untuk menjadi Bupati Banyumas. Jadi karena dia tidak punya hak, dia membuat Babad sebagai legitimasi bahwa saya adalah keturunan ini, jadi boleh untuk menduduki Bupati Banyumas. Jadi Mertadirja I itu menggantikan posisinya Yudanegara V. Yudanegara V dipecat oleh Solo gara-gara menanam pohon beringin di alun-alun Banyumas. Jadi zaman itu kan yang boleh menanam pohon itu kan hanya kerajaan. Kabupaten yang menanam pohon itu berarti kabupaten yang ingin menjadi kerajaan. Dan ternyata betul versi Babad Banyumas Yudanegara V ketika Raffles datang minta untuk menjadi Sultan Banyumas. Karena wilayah Banyumas itu lebih luas daripada Solo. Ya masa wilayah yang luas kok menginduk kepada wilayah yang kecil. Akhirnya Raffles bilang, sudah nanti saya bahas dengan Pakubono. Ternyata malah dilaporkan dan oleh Pakubono dipanggil. Yudanegara dipanggil dan tidak boleh pulang. Sebetulnya dipecat itu. Akhirnya yang diangkat bukan anaknya Yudanegara, tapi cucunya Yudanegara III, yaitu Mertadirja itu. Akhirnya bikin naskah Babad Mertadirja. Nah, saya mencari di mana, akhirnya ketemu. Nah, setelah saya ketemu 23 naskah, termasuk naskah yang versi dari Purbalingga, Mbak Rara, itu naskah Purbalingga yang paling layak dikaji itu adalah naskahnya Sejarah Wirasaba. Tapi yang sekarang tersimpan adalah turunannya, salinannya. Naskah aslinya sudah tidak tahu kemana. Yang menulis itu salah satu keturunan dari Ngabei Wirasaba, tapi sudah menjadi Demang. Saya pertama kali menemukan itu ketika saya ziarah ke makamnya Bupati Wirasaba sama juru kunci, ada naskahnya. Terus saya cari, ketemu. Saya datang ke yang punya, namanya Mad Marta. Saya ketuk begitu pintunya, orang di dalam itu cerita seru banget. Ketuk lagi, saya ngetuk sampai 3 kali. Ini di dalam orang lagi cerita, saya ngetuk keras kok nggak keluar. Nah begitu saya sudah mau pulang, karena sudah 3 kali ketukan gak dibukakan pintu, ternyata ada ibu-ibu yang buka. Ternyata itulah anaknya. Jadi Mad Marta itu di usia senjanya itu bisa berhalusinasi, ngobrol sendiri seperti monolog dan seperti orang lagi cerita. Jadi saya masuk dan sudah tidak bisa komunikasi si pemilik naskah itu. Setelah itu saya tanya, Pak, apa mundah nopo laras penguiki wonten Babad Banyumas? Ternyata pada waktu itu ada, tapi lagi dipinjam di Arpusda. Jadi saya tidak bisa melihat naskah aslinya. Selang sebulan kemudian saya diundang Arpusda Jawa Tengah untuk bicara tentang literasi. Nah pada waktu itu saya ditemui sama orang Arpusda Purbalingga. Saya dikasih buku itu. Jadi saya tidak mendapatkan aslinya, tapi mendapatkan salinannya lagi. Jadi yang di Marta ya salinan tulisan tangan. Nah ini sudah di scanner, diterbitkan. Jadi saya dapat tulisan. Tapi itu warnanya mirip dengan naskah Mertadirja. Nah akhirnya setelah saya mendapatkan 23 itu saya bingung.
ini buat apa ini? Dalam rencana hidup saya sudah punya 25 bahan novel yang setebal-tebal ini. Jadi ini saya membalik babat Tanah Jawi, kisah timbul tenggelamnya kerajaan Demak. Jadi mulai runtuhnya Majapahit, timbulnya Demak, sampai tenggelamnya Demak. Ini saya membalik babat Tanah Jawi. Jadi kalau dalam babat Tanah Jawi itu Joko Tingkir adalah pahlawan, Haryo Penangsang adalah penjahat. Saya menulis ini berdasarkan versi keturunannya Penangsang.